Sobat Litbang, welcome to Talkportasi. Bicara seputar transportasi bersama saya Estiara Elizar. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena ini merupakan podcast edisi perdana Badan Litbang Perhubungan. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Kartini, oleh karena itu kami mengundang salah satu bintang tamu spesial, seorang wanita inspiratif Indonesia. Beliau adalah seorang Captain Pilot AirAsia dan juga seorang penulis buku. Langsung saja kita sapa Captain Monica Anggraini. Halo Captain, apa kabar? Baik, Mbak Esti. Sekarang sedang sibuk apa, Cap? Udah mulai terbang lagi belum? Udah mulai. Oke. Tapi belum sebanyak dulu. Oke, karena ada efek pandemi ya, Cap. Betul. Itu berasa banget ya ke airlines ya? Banget, Mbak. 2 tahun terakhir ini. Berapa persen, Cap, berkurang dari jadwal penerbangan yang misalnya 10 kali terus jadi tinggal berapa kali gitu? Sekarang tinggal 4 kali ya, Mbak, sebulan paling enggak ya. Oke. Yang kayak tergantung. Tapi pernah yang enggak terbang sama sekali waktu itu? Pernah, karena perusahaannya juga sedang hibernate. Jadi kurang lebih 3 bulan waktu itu enggak terbang sama sekali. Oke. Pernah juga 2 bulan atau sebulan tuh juga hibernate. Jadi ya kita benar-benar di rumah aja. Tapi kangen terbang gak sih, Cap? Kangen banget, Mbak. Kadang-kadang ya, karena 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ini kan benar-benar hektik. 4 hari terus-terusan terbang, hanya libur gitu tiba-tiba tinggal 4 hari, ya semua langsung drop. Jadi bingung, yang biasanya terbang terus sekarang diam di rumah. Ya. Kalau berbicara tentang Hari Kartini ya, emansipasi wanita. Nah, profesi Captain ini kan bisa dibilang tidak lazim untuk para perempuan ya. Dan kita tahu kayak how struggling it was gitu kan. Dan gimana sih, Cap, awal mula Captain jadi pilot dan akhirnya tekun di sini gitu, Cap? Ya, awalnya memang saya nggak kepingin kan jadi pilot, Mbak, karena dimotivasi sama Bapak. Akhirnya saya pindah haluan dari kuliah di universitas jurusan teknik sipil, terus masuk ke sekolah penerbangan di Juara Flying School. Di situ dulu pinginnya jadi apa, Cap, sebenarnya? Arsitek. Oh, arsitek. Iya. Jadi jauh ya arsitek terus jadi pilot gitu kan. Terus progresnya seperti apa? Perjuangannya waktu itu? Iya, 2 tahun sekolah terbang, lulus ternyata pas krisis moneter, krisis ekonomi di Indonesia dan mungkin di luar sana juga, di luar negeri ya. Dari situ susah dapat kerja, Mbak. Akhirnya saya lanjut lagi sekolah. Saya udah daftar. Sekolah terbang. Enggak arsitek. Sekolah terbang lagi karena pas daftar kurang persyaratannya. Saya baru punya single engine. Ternyata harus ada multi engine dan instrument rating. Cari lagi sekolah multi engine di Jakarta. Ternyata dulu saya sekolahnya di Surabaya. Karena di Surabaya ngantri, akhirnya pindah ke Jakarta. Di Jakarta sebulan mau sekolah instrument rating. Ternyata di Jakarta rame, Mbak, harus ngantri lagi untuk sekolah. Nah, akhirnya saya pindah lagi ke Juara Flying School di Surabaya untuk sekolah instrument rating. Jadi untuk sekolah pindah-pindah gitu. Ternyata untuk sekolah aja tuh Captain Monica luar biasa ya perjuangannya, Sobat Litbang semua ya. Apalagi seorang perempuan dulu, satu angkatan berapa orang sih, Cap, perempuannya? Sendirian? Berdua. Oh, berdua bahkan ya. Nah, luar biasa perjuangan Captain Monica ya, benar-benar mencerminkan Kartini masa kini gitu. Terus akhirnya bisa masuk jadi Captain Pilot AirAsia. Gimana, Cap, prosesnya? Se-struggling apa sih waktu itu, Cap? Waktu itu setelah selesai sekolah juga gak dapat kerja kan, Mbak. Itu saya kuliah lagi di jurusan ekonomi di Trisakti. Kemudian saya tetap masukin lamaran pekerjaan, tapi belum ada perusahaan yang mau terima. Baru 8 tahun kemudian, tahun 2004. Ya, saya diterima di Star Air. Star Air sebelum di AirAsia. Sebelum di AirAsia. Star Air hanya 10 bulan karena perusahaannya tutup operasi. Akhirnya saya cari lagi, daftar lagi, diterima di AirAsia ini. Tapi sebelum AirAsia ini namanya AWR, Mbak. Jadi setelah setahun, kurang lebih setahun saya di AWR ini, berubah nama jadi AirAsia. Captain kan berarti butuh 8 tahun untuk masuk ke AirAsia gitu. Terus di tengah 8 tahun itu Captain isi dengan kuliah, lalu ada kerja juga. Ada gak sih kayak sense of pingin terbangnya itu hilang gitu? Karena kan udah 8 tahun gak terbang. Enggak, Mbak. Jadi tetap waktu kuliah saya tetap ngelamar ke perusahaan-perusahaan penerbangan. Iya, tetap konsisten. Ya, tidak supaya nggak hilang ya, Mbak. Bener-bener. Keinginan Misalnya itu. ilmu yang udah kita punya, kalau hilang kan sayang ya, Cap ya. Iya, betul, Mbak. Jadi saya tetap kemanapun
ke perusahaan penerbang manapun tuh saya kirim. Kalau dulu kan belum ada email ada mungkin terbatas ya Mbak. Jadi saya masukin lamaran pakai pos atau datang langsung ke perusahaan penerbangannya. Cuman memang belum membuahkan hasil. Gitu. Luar biasa sih perjuangan Kapten. Saya melihat Kapten Monique di sini tuh kayak beneran cerminan Kartini masa kini yang tangguh, yang semangat. Dan penasaran nih Cap, kan jadi Kapten tuh nggak mudah, bahkan jumlahnya sedikit kan. Apa sih kendala saat Kapten sebelum jadi Kapten itu apa? Saat masih co-pilot ya sebelum Kapten ya deh. Sebenarnya semua sih sama ya Mbak ya, kayak silabusnya atau kalau kita training ya sama semua, sama yang pria tuh sama. Cuman memang apa ya Mbak, mungkin saya nggak tahu juga kenapa. Pernah ngalamin hal diskriminatif kayak misalnya karena kayak perempuan jadi akhirnya kayak yaudah nanti aja dilulusin gitu. Pernah gak sih Cap? Saya sih nggak merasa gitu kali ya Mbak, atau mungkin memang belum waktunya waktu itu belum waktunya saat itu. Tetap teguh untuk oke, aku harus jadi Kapten nih gitu ya pada waktu itu ya. Ya mungkin saya kan bukan penilai, mungkin yang menilai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang instruktur itu ya. Instruktur yang di kantor. Jadi waktu itu saya dianggap belum apa ya Mbak, belum layak kali ya jadi Kapten. Ya saya bersyukur sekarang duduk di sini sama Mbak Esti udah jadi Kapten. Saya lebih bersyukur bisa ketemu Kapten. Dan saya juga belum sempurna gitu loh Mbak. Tapi kan Kapten sekarang juga udah jadi role model banyak orang ya, khususnya bagi pilot calon-calon pilot wanita atau mungkin udah pilot wanita. Nah, siapa sih role model Kapten sebenarnya? Orang tua saya. Orang tua. Gimana ceritanya Cap? Ya karena bapak ibu saya tuh mengajarkan disiplin dari kecil dan orang tua pilot juga. Bukan, bapak saya angkatan TNI Angkatan Udara, ibu saya juga. Berarti dari kecil memang udah di dunia penerbangan ya? Sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pilot ya. Tapi ayah sempet nentang gak sih pas kan Kapten pinginnya jadi arsitek ya? Kayak gak usah jadi arsitek, pilot aja gitu. Warisin nih ilmu-ilmu ayah gitu. Enggak pernah. Jadi kita discuss waktu SMA Mbak. Saya kan sering nyetirin bapak. Bapak tuh sakit waktu saya masih kecil ya Mbak. Nah SMA itu saya sering nganterin ke dokter, berobat. Nah di situ kita discuss gimana Mbak kalau jadi pilot. Dari kelas 2 SMA tuh Mbak. Tapi Mbak pengen jadi arsitek Pak. Ya udah nanti kuliah, maksudnya tes untuk kuliah jadi arsitek tetap jalan, pilot juga tetap jalan. Ya udah kita jalanin paralel. Iya gitu. Benar, Sobat Litbang. Jadi kalau saya melihat nih keluarga Kapten juga udah benar-benar apa ya? Implementasi hari Kartininya tuh dapat gitu. Seorang Kartini artinya kan kebanyakan kita itu orang tua kamu harus jadi A jadi B gitu. Tapi orang tua Kapten malah memberikan kebebasan tapi tetap diarahin gitu kan. Tapi tidak memaksa ya Cap ya. Enggak maksa. Jadi ya coba dulu aja yang mana yang kamu suka baru bisa. Iya. Terus sekarang udah jadi Kapten pilot. What next tuh? Apa cita-cita yang belum tercapai? Wah banyak banget kayaknya Mbak ya kalau kepengennya itu. Ini seru banget sih Sobat Litbang kalau ketemu sama perempuan yang punya banyak cita-cita tuh kayak kita nggak akan habis ya Cap untuk berjuang berusaha mencapai itu ya. Karena kayaknya udah pengen ini, oh ya udah kayaknya mau belajar lagi yang ini yang lainnya gitu. Kayak saya sekarang udah main film misalnya jadi pemain Mbak. Oh ya kalau jadi sutradara kayak gimana ya gitu, kayak ada perasaan tuh jadi mungkin jadi penulis, produser, penulis skenario ya kayak gitu. Jadi kayak ada kita kayak curious ya, pengen tahu gitu. Tapi ada cita-cita yang berhubungan dengan penerbangan gak Cap? Misalnya mungkin punya sekolah penerbangan khusus cewek gitu kan? Amin, insya Allah Mbak. Amin. Tapi pernah kepikiran untuk itu Cap? Mbak. Pikiran, cuman karena sekarang mungkin lagi menurun ya Mbak ya. Dampak pandemi COVID ya. Mungkin nantilah Mbak 5 atau 10 tahun ke depan. Kayaknya menarik nih kan sekarang kita tahu kayak ada pesantren yang isinya perempuan. Mungkin nanti ada sekolah pilot yang isinya perempuan semua. Iya amin. Iya gitu Mbak. Iya seru banget ya. Terus semua cerita hidup Kapten tuangkan dalam sebuah buku. Judulnya Burung Besi Monica. Nah boleh ceritain dikit gak Cap? Gimana proses pembuatan buku ini dan kenapa nih kok akhirnya Kapten udah kan sibuk terbang gitu kan. Kok bisa nyambi-nyambi bikin buku gitu, gimana ceritanya Cap? Jadi ini bukunya dimotivasi oleh tante saya. Jadi waktu sama zaman saya masih first officer atau co-pilot itu Mbak. Udah suruh buat buku. Tapi saya bingung kan, saya emang
waktu itu nggak pernah nulis. Gimana caranya? Gak pernah nulis Dear Diary gitu. Mungkin Sobat Litbang nih yang zaman-zaman dulu kan Dear Diary, aku sedih gitu. Tapi ini enggak ya udah saya coba tanya kayak teman, ini gimana sih cara nulis buku kayak gitu. Tapi ternyata juga saya nggak kayak belum kebuka gitu Mbak. Nah baru 5 tahun kemudian, setelah 1 tahun setelah saya jadi belum, kurang lebih berapa bulan setelah saya jadi captain, saya tuh dikasih buku sama Pak Basuki Subianto. Dikasih bukunya sama tante saya, jadi merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu karya Pak Basuki. Pak Basuki. Jadi saya bilang ya sebenarnya semua orang bisa jadi apapun asal mereka tuh punya kemauan, bilang gitu. Oke. Terus saya coba hubungi Pak Basuki, pas saya pengen buat buku, saya perkenalkan, saya bilang, beliau bersedia. Jadi Pak Basuki jadi mentor. Jadi mentor, karena Pak Basuki ini tadinya wartawan. Kemudian beliau berubah menjadi pengusaha, kan berarti kan jauh juga ya Mbak ya. Ternyata beliau aja bisa, saya pengen berusaha untuk bisa. Nah beliau kasih mentor, buku ini ditulis kurang lebih 5 bulan. Terus saya masukin maksudnya submit ke Gramedia. Jadi publishernya Gramedia. Publishernya Gramedia. Kemudian saya kasih ke AirAsia, disetujui, ya inilah jadilah buku ini. Tapi baru di launching tahun 2016. Jadi ini saya tulis 2015, di launchingnya sekitar tahun kemudian Mbak. Terus apa kendala atau challenge yang menjadi barrier terbesar gitu ya dalam penulisan buku? Kan pasti adalah rasa malesnya atau nggak punya ide. Nah datang inspirasi itu dari mana Cap? Atau motivasi yang oke ini harus selesai nih buku ini, nggak mungkin dong udah ditulis tengah terus nggak selesai kan? Challenge-nya dari Pak Basuki sendiri, jadi saya harus kayak setoran. Gitu. Kalau saya seminggu nggak kirim tulisan pasti Monik tulisan kamu mana? Gitu. Dia bilang gitu. Kalau misalnya terus udah kirim tulisan terus banyak salahnya, nanti yang salah-salahnya itu beliau nagih lagi, kok ini nggak dikirim lagi Monik kemarin yang revisinya. Nah kayak gitu, terus makanya kenapa cepet bisa sampai 4-5 bulan udah selesai karena beliau. Jadi sebenarnya kayak belajar self reflection gitu nggak sih, kayak nulis buku kan, nulis tentang diri kita, hidup kita gitu kan, dan berharap bisa menginspirasi banyak orang khususnya para Kartini masa depan kan. Betul Mbak. Terus itu karena dari hati nurani juga kali ya Mbak ya, jadi mungkin cerita tentang saya juga. Gimana kayak waktu ini di launching tuh, apa perasaan yang muncul? Wah senang banget Mbak, terharu gitu. Akhirnya punya buku, dan karena ini prosesnya juga sangat lama. Banyak gak sih captain atau pilot lainnya yang punya buku kayak gini? Atau hanya captain? Kalau yang perempuan baru saya yang di Indonesia Mbak, mungkin kalau di luar negeri udah banyak ya. Kalau yang pria, yang swasta, kalau gak salah tuh baru Kapten Gunario, jadi baru 2. Tapi kalau yang dari TNI itu udah lumayan banyak Mbak sekarang. Udah banyak. Kemarin juga Captain jadi narsum juga ya dalam launching buku itu ya. Dan ya penting banget ya kayak peran perempuan, apalagi untuk perempuan yang tiba-tiba pengen jadi pilot nih tapi nggak tahu harus belajar dari mana. Dan kayaknya buku Captain ini adalah jawabannya itu ya Cap. Ya mungkin bisa jadi gambaran ya kalau mau jadi pilot tuh seperti apa prosesnya gitu ya. Kurang lebih ya sama lah ya Mbak ya. Kalau sampai sekarang yang entah nanti berapa 5 tahun 10 tahun ke depan udah makin maju perkembangan zamannya, mungkin agak berbeda lagi. Nanti saya update lagi berarti nih. Iya, nanti ada buku lanjutan lagi. Nah Sobat Litbang nanti kan nih buku lanjutan Captain Monica nih kita catat di podcast ini. Captain berarti harus berjuang. Aduh, amin. Mungkin nanti launchingnya bisa di podcast kita lagi. Amin, mudah-mudahan. Terus Cap, judulnya kan Burung Besi Monica. Nah kenapa memilih judul itu Cap? Sebenarnya judul awalnya bukan ini. Jadi pengajuan ke Gramedianya tuh kisah pilot perempuan dengan semangat 3 kali lipat pilot pria. Tapi begitu diajukan dari Gramedianya mengajukan 2 judul. Salah satunya Burung Besi Monica ini. Kita boleh pilih yang mana. Akhirnya saya milih yang Burung Besi Monica ini Mbak. Karena maknanya sangat dalam. Iya jadi sangat dalam. Burung besi ini kan pesawat. Nah yang tadi judulnya sama Gramedia tidak dihilangkan jadi subtitlenya aja gitu. Nah saya juga penasaran tuh dengan subtitlenya itu. Kenapa harus semangat 3 kali lipat pria gitu? Karena saya kan dalam perjalanannya mungkin kalau yang sudah baca itu kan untuk mencapai jadi kapten itu nggak hanya sekali percobaan Mbak. Gagal lagi, gagal dan itu memakan waktu dari saya masuk AirAsia sampai jadi kapten tuh 9 tahun. Itu kegagalannya udah berkali-kali gitu. Ya? Jadi kapten masuk AirAsia aja itu 8 tahun, jadi kapten itu 9 tahun.
Total nggak, dari masuk AirAsia 2005 saya baru jadi kapten 2014. Oke. Jadi 8 tahun ya Mbak. 8 tahun 8 tahun ya. Wow, itu menurut saya itu not a short 9 time tahun, ya. 9 tahun sorry Mbak, 9 tahun ya, 9 tahun. Luar Gitu. biasa ya perjuangan Gitu. Kapten Monica. Nah, kalau kita lihat nih Cap, ini kan Hari Kartini. Hari Kartini kan ibarat kan oke, wanita udah boleh nih mencapai kesetaraan gender gitu. Nah, saya penasaran apa sih makna Kartini bagi seorang Kapten Monica? Kartini, Ibu Kartini itu kan berjuang untuk kaum wanita yang itu memberikan inspirasi kepada kami-kami ini, kita-kita ini, supaya bisa ya kayak menjalani passion yang kita inginkan. Kayak saya mungkin dulu jumlah pilot perempuannya masih sedikit atau malah belum ada zaman dulu ya, sumpah Ibu Kartini itu. Nah sekarang kita sudah bisa menikmati, nggak hanya pilot, mungkin di bidang pekerjaan yang lain itu juga sekarang sudah mulai banyak bermunculan yang didominasi pria itu, yang wanitanya tuh udah mulai banyak. Nah itu mungkin yang kita bisa ambil dari beliau itu ya inspirasinya. Betul. Nah, Kapten Monik, untuk kami nih Sobat Litbang juga nih yang mungkin berkecimpung juga di dunia transportasi kan Cap. Kita juga melihat ini sangat jarang perempuannya. Ada gak sih Cap tips buat tangguh gitu sebagai perempuan di lingkungan yang mayoritas laki-laki? Tunjukkan prestasi yang terbaik, terus jangan pernah menyerah. Jangan terus tuh Sobat Litbang, khususnya yang para kaum hawa ya. Berarti kita bisa maju terus, kita bisa juga mencapai posisi seperti yang mereka capai ya Cap, asal ada kemauan dan kerja keras. Terus kalau hubungannya dengan Kartini, artinya kan perempuan. Nah, role model Kapten kan pasti yang paling dekat ibu tuh. Hal baik apa yang Kapten selalu ingat kayak dari ibu ketika melakukan apa? Oh, ibu bilang kayak gini nih, aku harus kayak gini, gak boleh kayak gitu. Apa yang Kapten ingat dari pesan ibu? Sebenarnya banyak banget sih Mbak, karena setiap saya mau pergi ini pesannya udah banyak banget. Jadi gitu. Ya, ini nanti harus begini. Nanti kalau ini begini. Jadi begitu banyak beliau tuh mengajarkan saya. Jadi saya bisa seperti ini gitu Mbak. Jadi benar-benar peran ibu itu menjadi satu hal yang sangat penting ya, khususnya di Kartini saat ini. Nah, kan ada stigma nih di Hari Kartini juga, banyak stigma kayak perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, udah di dapur aja, ujung-ujung juga di rumah gitu. Nah, Kapten pendapat Kapten dengan stigma yang masih mungkin berkembang di kita itu gimana Kap? Ya karena di keluarga saya semuanya bekerja, gimana ya Mbak? Saya belum pernah mendapatkan stigma seperti itu ya. Seperti itu. Jadi di keluarga kami dan keluarga besar mungkin selalu semuanya mendukung, support apa yang kita lakukan ya. Iya, karena adik saya juga perempuan dan mungkin sepupu-sepupu saya juga banyak perempuan dan semua bekerja. Nah ini dia Sobat Litbang, kayak pelajaran yang saya tangkap tuh memang dukungan dari keluarga itu sangat penting ya. Karena Hari Kartini adalah hari yang memang kita mengingat kembali bagaimana emansipasi wanita hadir, kita punya hak untuk terus berjuang, menggali potensi diri kita, dan yang paling penting dukungan dari keluarga ya Cap. Terus kalau saya melihat Kapten tuh mungkin dan keluarga kayaknya orang-orang yang punya tekad yang kuat gitu. Gimana sih Cap bisa konsisten untuk punya tekad yang kuat? Karena kan apalagi anak zaman sekarang tuh kayak banyak yang dikit-dikit rebahan gitu, mager gitu. Harus punya tujuan. Tujuan goals ya. Goals apa yang mau dicapai. Jadi kayak kita punya, mau nggak mau itu goals, tujuan itu harus kita capai gimana pun caranya gitu. Seberapa lama pun. Jadi kita tetap konsisten. Oh iya, saya maunya ini, harus kita kejar. Nah gitu. Terus penasaran Cap, kan tadi Cap bilang cita-cita kecil tuh arsitek. Kenapa nggak goals menjadi arsitek itu kayak setekad kuat saat menjadi pilot? Ternyata pas saya tes di 5 universitas itu saya nggak bisa gambar. Akhirnya saya kuliah di teknik sipil waktu itu. Dan ternyata menemukan bahwa mungkin hanya penikmat dunia arsitektur ya Cap ya. Iya betul. Karena saya juga merasakan hal yang sama Cap. Saya juga dulu niat arsitek, tapi karena gak bisa gambar akhirnya ke dunia sipil. Di sipil saya ternyata gak kuat, terakhir saya masuk transportasi. Jadi banyak jalan menuju Roma. Artinya gak banyak jalan ketika kita gagal, banyak jalan lain yang terbuka ya Cap ya. Iya betul. Itu yang sangat menjadi inspirasi sekali. Nah Cap, kalau saya melihat nih sosmed Kapten nih kayaknya lagi banyak aktivitas yang di luar
dunia pilotan gitu kan, kayak lagi main film atau mungkin jadi narasumber dan lain-lain. Gimana sih Cap ceritain di dunia yang baru ini gitu? Saya banyak banget belajar selama pandemi ini karena jarang terbang. Jadi saya berusaha mencari kegiatan yang benar-benar positif, yang bermanfaat ya. Salah satunya itu saya belajar golf. Main golf juga. Main golf, terus sekolah. Saya kursus acting. Belum ada setahun lah, berapa bulan terakhir ini. Dari acting itu ya saya kemarin diajak sama salah satu produser film untuk main di film pendeknya yang akan dilombakan. Kemudian saya juga kursus presenter. Jadi Captain nih kayaknya udah mau beralih ya? Enggak, tetap cinta dunia pilotnya? Tetap, pasti profesi saya tetap pilot. Cuman yang ini untuk mengisi kegiatan yang kayak self healing ya, zaman anak sekarang bilang kan self healing gitu. Saya juga coaching lari. Jadi gitu. Lari pun latihan gitu ya sama coach gitu ya. Iya, dan kemarin juga sempat ada undangan untuk jadi narasumber bedah buku. Jadi apapun yang saya rasa bisa menambah pengalaman saya, menambah yang menurut saya positif, saya akan coba. Ya. Jadi Sobat Litbang semua, pesan Captain Monique, selama itu positif lakukanlah dengan yang terbaik. Nah, kepikiran gak sih Cap, kan sekarang lagi rame nih dunia YouTuber, dunia podcast, TikTok. Kepikiran gak untuk sebagai YouTuber atau punya podcast sendiri? Pengen, saya udah coba kemarin bikin ya, apalagi udah sekolah presenter ya. Mungkin bisa dipraktekin Cap gimana pelatihan presenternya. Kalau kayak YouTube gitu, saya kayaknya harus ada yang membantu untuk kayak kameramennya timnya ada harus punya tim untuk editingnya kan juga. Saya agak mungkin nggak kepegang ya untuk waktunya. Kayak TikTok mungkin masih bisa waktu terbang, tapi itu pun juga kayaknya saya juga nggak terlalu aktif saya lebih aktif di sosial media yang Instagram karena itu lebih mudah kali ya, tinggal pasang foto atau video bisa langsung upload. Tapi kalau YouTube ini kan harus ada kayak kita harus punya timnya. Jadi ada apa nih storyboardnya gitu kan, mau cerita tentang apa gitu ya. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau saya memang udah ada timnya, mungkin akan dikembangkan. Terus saya penasaran sih, one day in pilot life tuh kayak gimana sih? Dari bangun pagi, terus terbang, lalu istirahat. Kan jam kerjanya beda dengan jam kerja orang kantoran ya, masih jam 8, pulang jam 5 gitu. Ya tergantung schedule. Kayak kemarin terakhir itu saya terbang ke Jakarta, charter Jakarta, Surabaya, Makassar, Luwuk, Makassar, Jakarta. Itu absennya 3.45. Jadi saya harus bangun pagi jam 1 pagi. Berangkat jam 2 sampai kantor, prepare. Dan setelah itu kita berangkat. Jadi dari kantor itu ke bandara itu cukup jauh. Jadi memakan waktu 30 menit. Dari situ ke bandara udah mulai terbang. Pulang itu selama terbang ya biasa melakukan kegiatan. Pulang, terbang, selesai dari bandara ya sudah ke rumah Mbak. Karena itu lebih dari 12 jam. Saya udah tepar biasanya. Berarti pergi balik lagi balik lagi. Nginep di kebetulan AirAsia banyak kan yang PV. Jadi hanya ada beberapa yang mungkin kita posting itu tuh artinya kita nginep di satu tempat misalnya di Medan berapa hari. Nah dari sana terbang lagi 3 hari baru pulang ke Indonesia, ke Jakarta. Kayak gitu Mbak. Terus Cap, mungkin Sobat Litbang juga penasaran nih, apa sih ketakutan dari seorang pilot saat terbang? Maksudnya kalau mungkin saya pribadi, saya takut sama turbulensi. Kayak kalau udah dapet turbulensi itu udah yang panik baca semua doa gitu. Tapi kalau seorang pilot tuh gimana bisa tetap tenang? Nah gimana tuh Cap? Ya karena kita udah dilatih kali ya Mbak. Udah dilatih. Iya udah dilatih bagaimana menghadapi situasi seperti turbulensi, emergency gitu. Jadi dari situ kita sudah punya panduan. Kayak kita harus seperti apa nih. Kayak gitu. Jadi kita lebih tenang mungkin. Gitu, Mbak. Jadi terus saya pernah dengar katanya kalau turbulensi itu, kalau pramugarinya masih warawiri itu masih kategori aman. Tapi kalau udah duduk tenang, udah flight attendant take for a seat, itu katanya udah baca doa aja itu. Itu benar gak sih Kev? Mungkin kan bisa dilihat dari ininya Mbak ya. Kita kan kalau di pesawat ada rasa ininya kalau udah makin kenceng banget, goyangnya makin kenceng walaupun itu sebenarnya masih segala aman gitu. Maksudnya nggak ada awan. Tapi ternyata goyangnya kenceng banget, itu kita harus cepet-cepet
seatbelt sign on, langsung biasanya langsung kalau mendadak gitu cabin crew please be seated. Itu artinya mereka harus benar-benar duduk. Karena kan itu namanya clear air turbulence, Mbak. Jadi kadang-kadang ada perubahan arah angin dan kecepatan angin yang tiba-tiba yang kita sendiri hanya bisa lihat di indikator di pesawat. Kalau awan kan kita bisa dari jauh-jauh kelihatan di weather radarnya, di radar. Jadi kita udah antisipasi jauh-jauh. Tapi kalau yang dadakan gitu kadang-kadang itu dia yang agak-agak kita sendiri juga mungkin agak kaget gitu, Mbak. Nah itu. Captain Monica, kalau seandainya ada yang menawari pekerjaan lain nih, misalnya jadi artis aja deh Cap, tapi harus nggak boleh jadi pilot lagi gitu. Gimana tanggapan Captain Monica? Ya kemarin itu saya terima tawaran untuk main film itu. Itu dengan produsernya udah ngomong. Nanti kita yang menyesuaikan jadwal saya. Jadi akhirnya saya terima aman. Jadi kapan kamu off, nah itu dia kita syuting gitu. Tapi kalau ditawarin nggak boleh pilot sama sekali. Selesai. Sudah saya karirmu gitu. Udah mikir berapa kali itu. Walaupun di dunia entertainment tuh menarik ya Cap ya? Iya betul, menarik sekali tuh. Kayak bisa mengeksplor jiwa raga gitu ya Cap ya. Terus tantangan saat bikin buku ini sih gimana Cap? Apakah langsung disetujuin atau mungkin ACC berapa kali? Itu melewati 3 CEO. 3 CEO Indonesia? Iya. CEO pertama sudah setuju, cuman baru berapa bulan ternyata beliau sudah tidak di AirAsia. Pindah lagi ke perusahaan lain. Kemudian lanjut lagi sama ada pengganti beliau. Ini juga hanya beberapa bulan sudah discuss masalah buku, mana yang direvisi, bagus baiknya bagaimana. Ternyata beliau juga akhirnya pindah lagi, ganti CEO lagi yang ketiga. Padahal bukunya waktu itu udah selesai. Jadi, udah selesai. Jadi isinya sudah selesai semua. Struggle juga ya Cap untuk menerbitkan sampai 3 CEO harus dilewatin untuk ini akhirnya publish gitu. Sayang sekali 2 CEO itu tidak ikut dalam launching ini kan. Yang terakhir akhirnya ini harus dipublish Monique kata beliau. Itu akhirnya ditentukan tanggalnya, sudah dipublish. Kemudian malah setahun kemudian baru dipublish yang bahasa Inggris. Nah itu langsung Pak Tony Fernandes CEO AirAsia sama Dato Kamarudin dan beberapa jajaran direksi di Malaysia yang. Dan ini buku pertama Captain Pilot AirAsia? Enggak, di Malaysia ada satu lagi namanya Captain Lim yang AirAsia Malaysia. Tapi ini Captain Pilot wanita yang pertama di AirAsia yang buat buku. Wow, luar biasa sih Sobat Litbang. Gitu. Perjuangan Captain Monica dari yang 8 tahun nunggu hingga menjadi pilot di AirAsia, lalu 9 tahun jadi captain dan akhirnya menerbitkan sebuah buku yang berjudul Burung Besi Monica. Nah, nextnya mau ada buku lanjutan Cap? Mudah-mudahan insya Allah. Saya ceritanya coba tentang lagi. Apa Cap? Kalau nantinya akan dilanjutkan? Biasanya sih saya nggak publish dulu apa isinya, tiba-tiba nanti di Instagram. Jadi kalau yang mau update tentang saya, baru saya publish. Misalnya benar-benar jadi. Nih saya buat buku ini udah jadi. Jadi nggak, biasanya rahasia dulu Mbak. Rahasia dulu ya, karena kalau udah diumbar-umbar tuh takut nggak jadi. Takutnya begitu. Benar-benar. Captain Monica, berbicara soal Hari Kartini nih. Captain pernah gak sih ngalamin perayaan Hari Kartini yang wow berkesan banget gitu? Mungkin di kantor atau mungkin zaman SMA, SMP. Mungkin kalau saya dulu kayaknya pernah pawai gitu kan ya. Nah kalau Captain apa nih pengalaman yang berkesan di Hari Kartini? Jadi AirAsia waktu itu mengadakan Kartini Flight namanya. Jadi ada jadi semua penumpang perempuan? Enggak, krunya. Jadi krunya dari perempuan, captain, first officernya, cabin crew, itu pakai baju adat juga Cap? Enggak, pakai baju ya seragam yang ya, biasa kita gunakan. Aktivitas ruang gerak ya sebagai seorang kru. Paling kalau cabin crewnya ada aksesoris ya tambahan. Untuk dan ada kayak acara di cabin bersama penumpang. Itu juga FOO-nya wanita, jadi semua wanita hari itu ya. Semua pekerja wanita. Wow. Itu yang inisiasi AirAsia Indonesia atau dari globalnya? Karena yang Hari Kartini adanya di Indonesia, jadi di Indonesia. Dan akhirnya diikutin dengan maskapai lain. Maskapai lain mulai ikutin. Menjadi trigger ya dalam perayaan Hari Kartini di pesawat gitu ya. Iya betul.
Nah, Sobat Litbang, kita akan main trivia nih sama Kapten Monica Anggraini. Nah, kita ingin kupas abis nih gimana nih keseharian beliau sebagai Captain Pilot. Captain siap? Harus jawab cepet, nggak boleh mikir nih karena ini adalah games. Dapat hadiah kan nih kalau bener? Hadiah kreatif, jangan lupa ya hadiah buat Kapten Monica ya. Udah menjawab, oh buku ini kita hadiahkan. Tenang, nanti di belakang layar kan. Oke, kita mulai. Jadi artis atau pilot? Dua-duanya, mau jadi artis juga, profesi tetapnya pilot. Kenapa? Dua-duanya menarik dan menantang. Tapi tidak bisa memilih salah satu. Ya jadi pilot. Jadi pilot, oke. Tetap ya, hati itu tidak bisa bohong kalau pilot karena dunia pertama ya. Tapi ya artis juga, ya mungkin jadi pilot yang berprofesi artis. Kebalik, jadi artis berprofesi pilot. Iya betul. Oke. Kemudian, terbang malam atau terbang pagi? Terbang pagi. Kenapa, Cap? Karena saya sukanya terbang pagi masih fresh. Oke, berarti Kapten adalah morning person? Enggak juga? Enggak juga. Setelah terbang pagi tuh kadang saya masih bisa kegiatan lagi atau pulang siang atau sore, bisa ngartis sama bisa terima ini apa kalau ada undangan untuk narasumber. Saya biasanya double gitu. Oke, selanjutnya. Trivia selanjutnya adalah enggak mandi atau enggak make up? Enggak mandi. Kenapa nih enggak mandi? Kan mandi itu adalah salah satu kebersihan sebagian dari iman ya. Kalau bangun jam 1 dingin. Oh iya benar-benar. Jadi yang penting muka tetap fresh, tetap on ya, mode on ya, look on. Oke. Pengen bisa pakai parfum. Oke. Tapi tetap sikat gigi ya nomor 1 ya. Iya itu. Spin Doctors atau Aerosmith? Spin Doctors. Zaman SMA banget itu, Mbak. Wah, hebat nih tim kreatif kita bisa menemukan kesukaan Kapten saat SMA. Kenapa Cap dengan Spin Doctors? Ada satu lagu dulu yang sering saya nyanyikan. Bisa mungkin dinyanyikan. Kan udah latihan vokal. Latihan ini acting. Ya. Enggak, malu Mbak. Jadi mungkin next harus les vokal lagi Cap. Biar semua komplit itu. Saya tambah satu lagi ya Mbak. Tambah lagi nanti minta sama coachnya. Coach saya mau latihan vokal. Iya disangka nanti saya minta. Cap, pilot punya manajer gak sih Cap? Saya belum, mungkin ada yang mau ini. Sobat Litbang, ada yang mau daftar jadi manajer saya. Kapten Monica tiap hari terbang loh. Oke, selanjutnya makanan Eropa atau Jepang? Jepang. Kenapa Jepang Cap? Saya suka sushi. Suka sushi dibandingkan steak gitu-gitu ya? Iya betul. Yang western pasta. Keluarga saya sebel kalau kita ke mall atau kemana makan sushi. Dan mereka protes. Tapi kalau Jepang atau Padang? Pilih mana Cap? Jepang. Tetap Jepang. Oke. Tetap Jepang ya. Iya. Oke, selanjutnya punya maskapai atau punya sekolah penerbangan? Dua-duanya pengen ya Mbak. Tapi kalau harus milih salah satu, nanti yang sekolah penerbangnya yang jadi apa ya? Airlines-nya punya sekolah penerbangan. Nanti kalau semua pilot yang lulus dari situ masuk ke maskapai ini. Ya, udah pikiran nggak Cap? Nama maskapainya apa gitu? Monica Flying School atau Monica Airlines gitu? Enggak. Nanti mungkin ada ide-ide setelah itu. Ide setelah itu yang muncul ke Captain. Oke. Belajar atau mengajar? Saya sih senang mengajar ya. Senang mengajar. Males belajar. Males belajar tapi udah jadi pilot. Pilot tuh nggak gampang loh. Kayak Sobat Litbang sekalian kan harus ngafal ya Cap ya. Kayak saya baca di buku itu kayak harus ngafal apa-apa gitu yang memang harus udah masuk di kepala. Tapi karena udah terbiasa kali ya Mbak ya. Jadi kita udah kayak di luar kepala, udah tinggal ini pencet ini karena udah hampir tiap hari kan. Karena kalau ngeliat si tombol-tombol yang ada itu tuh mirip kayak DJ gitu gak sih Cap? Atau iya awalnya juga ini apaan gitu kan. Juga agak kesulitan ya Mbak. Karena misalnya baru belajar rating Airbus ini. Hari sebelumnya saya Boeing. Nah itu kan itu beda. Iya beda Mbak. Filosofinya tapi beda saat kita nyetir mobil sama kita bawa pesawat tuh bedanya gimana Cap? Wah beda banget Mbak. Beda banget ya? Ada prosedur-prosedur. Feelingnya lebih deg-degan saat pesawat pasti? Atau banget. Oke, karena kita membawa kayak ratusan orang di belakang kita ya Cap. Oke, menarik. Nah terakhir, menggambar atau memasak? Menggambar karena bisa masak. Oke, karena dulu emang pinginnya arsitek ya. Jadi dulu gambar apa yang paling Kapten suka?
ngegambar gitu? Kebun binatang, Mbak. Hewan-hewan. Bukan gitu. Yang gunung yang dua, terus ada sawah gitu. Itu kayak udah template-nya anak zaman anak SD 90-an banget ya. Oke, nah itu tadi Sobat Litbang Trivia kita bersama Captain Monica. Dan selanjutnya ada satu request khusus nih sebelum kita penutupan. Saya ingin request Captain untuk memberikan wejangan untuk para Kartini, tapi dengan mode yang flag announcement. Jadi yang halo, saya Captain Monica berbicara dari Ruang Kemudi. Oke. Saya berpesan pada generasi muda sekalian. Bangga, Cap. Selamat pagi Sobat Litbang, saya Monica, Captain Anda berbicara dari Ruang Podcast Talk Portasi. Saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk generasi muda. Dan pesan saya untuk kalian, harus punya semangat yang tinggi, kemauan kuat, disiplin yang tinggi, dan mental baja. Insya Allah apapun impian yang kalian inginkan akan tercapai. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Demikian Sobat Litbang, bincang-bincang seru kita bersama Captain Monica Anggra ini. Captain Monica, thank you so much for coming. Sama-sama, jangan kapok kalau kita undang-undang lagi ya, Cap. Oke, Sobat Litbang semua, saya Estiara Elizar pamit. Sampai ketemu di konten podcast selanjutnya. Talk Portasi, bicara seputar transportasi. Bye-bye.